Pemirsa, puluhan rumah di Karawang, Jawa Barat porak-poranda diterjang angin puting beliung. Angin yang datang disertai hujan deras ini selain merusak rumah warga juga merobohkan sejumlah tiang listrik. Terjangan angin puting beliung ini sempat direkam kamera warga saat memporak-porandakan puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Kondisi terparah terjadi di perumahan Pelangi di Kecamatan Kota Baru. Angin puting beliung menerbangkan seluruh bagian atap rumah warga dan hanya menyisakan puing-puing. Selain atap rumah, puting beliung juga merobohkan sejumlah tiang listrik dan memutuskan aliran listrik warga. Akibatnya saluran listrik ke rumah warga padam. Dari utara ke selatan. Muternya gitu, Pak? Ya muter. Oh, cepat sekali itu. Orang kita lari aja ngelihat ke sini, ini udah lewat, udah habis. Banyak yang berterbangan, Pak, ini atap. Oh iya, ini kan terbang semua yang jalur ini. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah terpaksa harus mengungsi di rumah tetangga atau saudaranya. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin, iNews melaporkan. Jembatan yang menghubungkan desa Songbanyu, Gunung Kidul ke beberapa wilayah putus terseret arus air. Diduga pondasi jembatan tidak kuat menahan derasnya arus, ia membawa material kayu dan bambu. Setelah diguyur hujan sejak Sabtu malam, jembatan Sapit Urang di desa Songobanyu, Kecamatan Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta putus diterjang banjir. Sempitnya saluran air membuat air meluap hingga menyebabkan banjir. Hancurnya jembatan memutus akses dari desa Songbanyu ke sejumlah wilayah. Diduga pondasi jembatan beton sepanjang 8 meter dengan lebar 4 meter ini tidak kuat menahan derasnya arus yang membawa material kayu dan bambu. Jembatan juga ambles sedalam 2,5 meter. Kawasan di sekitar jembatan rawan longsor karena tanah masih labil. Karena akses terputus, warga terpaksa memutar lebih dari 30 km melalui Kecamatan Pracimantoro, Jawa Tengah. Sekitar 4.000 warga desa Songbanyu yang beraktivitas di kecamatan dan nelayan di kawasan Pantai Sadeng terputus total. Jembatan ini merupakan jalur provinsi. Jadi merupakan akses utama warga Kelurahan Songbanyu ketika akan ke ibu kota Kapanewon ataupun ke Wonosari. Dan diperkirakan untuk jembatan ini kedalaman 4 meter, untuk panjang jembatan yang jatuh sekitar 8 meter. Otoritas setempat menutup akses menuju jembatan dan meminta warga memutar agar longsoran jembatan tidak semakin melebar. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Talut sepanjang lebih dari 25 meter dengan ketinggian 10 meter longsor setelah semalaman diguyur hujan. Warga belum berani membersihkan material longsor karena kondisi tanah masih labil. Setelah diguyur hujan selama 6 jam, sebuah talut penahan longsor sepanjang lebih dari 25 meter dengan ketinggian 10 meter di Dusun Mojosari, Kecamatan Ngelipar, Gunung Kidul runtuh. Longsor terjadi sekitar pukul 3 dini hari yang didahului dengan suara gemuruh. Warga belum berani membersihkan material longsor karena tanah masih labil dan pemilik rumah sedang berada di Jakarta. Selang kira-kira jam 2 lewat 45 menit, ini ada suara geluduk gitu, artinya ya tidak begitu keras sekali, akan tapi suara itu memang mengejutkan dari tangga sekitarnya, seperti Ibu Maisaro ini. Setelah dia keluar, ternyata beteng ini ada longsor, rawan longsor. Longsor disebabkan kondisi tanah yang tergerus air hujan, diperparah pondasi bangunan yang tidak kuat menahan arus air. Menurut warga, longsor seperti ini baru terjadi pertama kali sejak beberapa tahun terakhir. Warga memasang terpal berukuran besar untuk mengantisipasi longsor susulan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Akibat guyuran hujan hampir 1 pekan, tanah di desa Selapajang, Tangerang, Banten longsor dan membuat 2 rumah warga ambruk. Sementara di Batang, Jawa Tengah, tebing setinggi 15 meter dan panjang 100 meter longsor hingga menutup akses jalan desa. Misalkan yang emang bisa, akhirnya itu kan bisa. 2 rumah warga desa Selapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten ini ambruk pada bagian belakang akibat tanah longsor.
Selain akibat hujan, tidak adanya tanggul pada tepian sungai membuat tanah yang ditempati rumahnya amblas terbawa arus sungai Cidurian yang meluap Sabtu hingga Minggu kemarin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tanah longsor ini. Lantaran para penghuni rumah yang sempat panik berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Hujan juga, terus ada banjir dari kali juga gitu. Walaupun ada hujan, ya ada hujan. Kalau kalinya nggak banjir gitu ya. Nah, mungkin ada agak nggak seperti ini gitu. Kalau misalnya kalinya banjir, di atasnya hujan, air kali turun, ya tanah itu ikut turun. Karena itu bambu juga udah turun itu ya. Ya kalau bisa mah pengen segera minta bantuan aja gitu dari pihak pemerintahan. Seperti apa Pak bantuannya Pak? Ya kalau bisa mah diperkuat ininya aja pinggir kalinya gitu. Apalagi yang bisa bikin rumah lagi mah ini. Hujan yang masih mengguyur hingga saat ini membuat warga khawatir rumahnya ambruk akibat longsor susulan. Warga juga berharap ada bantuan serta pembuatan tanggul bibir sungai. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, tebing setinggi 15 meter dan panjang 100 meter longsor hingga menutup akses jalan utama bagi warga setempat. Bahkan material longsor juga masuk ke rumah warga. Longsor terjadi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, akses jalan utama perkampungan. Hujan yang masih terus mengguyur wilayah tersebut dan tanah di atasnya labil membuat warga dusun Sangu Banyu, Batang, Jawa Tengah was-was dan khawatir longsor susulan. Longsor di Dukuh Sangu Banyu, yaitu tepatnya di RT 15. Dampak akibat longsor ini apa? Dampaknya ini akan menutup jalan utama, dan saat ini jalan itu tidak bisa dilewati, sehingga kami ini kesulitan untuk. Pihak pemerintah desa telah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Batang dan meminta untuk didatangkan alat berat guna membersihkan material longsor yang menutup akses jalan utama. Dari Tangerang dan Batang, Jawa Tengah, Aimarani, Edi Prayitno, iNews melaporkan. 4 wisatawan yang berkunjung di Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat hanyut terseret ombak sejauh 500 meter. Beruntung korban berhasil diselamatkan penjaga pantai dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Empat orang pengunjung Pantai Air Manis Padang, Sumatera Barat berhasil dievakuasi penjaga pantai setelah hanyut terbawa ombak. Keempat wisatawan ini berasal dari Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Diduga karena tidak dapat mengarungi, tubuh keempat wisatawan ini terseret ke tengah laut sejauh 500 meter dari bibir pantai. 2 dari 4 wisatawan yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke puskesmas terdekat oleh penjaga pantai. Jadi tiba-tiba adalah panggilan bahwa para pengunjung kita telah hanyut di daerah Batu Melingkundang. Ya, namanya kami ambil dengan keputusan gerakan cepat. Itulah bisa tertolong yang hanyut tadi dengan selamat. Sebelumnya petugas telah memasang peringatan agar pengunjung tidak berenang mengingat kondisi cuaca yang masih buruk. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Merapi Minggu sore kembali mengeluarkan guguran awan panas dengan jarak luncur mencapai 600 meter dari puncak Gunung Merapi. BPPTKG Yogyakarta mencatat hingga Minggu sore gempa guguran terjadi sebanyak 32 kali. Guguran awan panas Gunung Merapi terekam kamera pemantau Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta pada Minggu sore. Berdurasi 61 detik, guguran awan panas mengarah ke barat daya dengan amplitudo 25 mm. Guguran awan panas mengarah ke hulu Kali Kerasak dan Boyong. Gunung Merapi hingga kini berada pada status siaga dengan potensi bahaya sejauh 5 km dari puncak Merapi. Sementara itu pemirsa, meski masih mengeluarkan awan panas, ratusan pengungsi Gunung Merapi dari 3 dusun di desa Telogolele, Boyolali, Jawa Tengah kembali ke rumah. Warga diminta untuk waspada dengan jarak 5 km dari Gunung Merapi.
Setelah mengungsi selama 3 bulan, ratusan warga desa Tlogolele, Boyolali, Jawa Tengah kembali ke rumah masing-masing. Para pengungsi ini berasal dari 4 dusun, yakni Dusun Stabelan, Takeran, Belang, dan Gemukrejo. Kembalinya para pengungsi ini atas keinginan warga yang ingin kembali ke rumah. Meski merasa was-was, namun warga mengaku senang dapat kembali. Gimana? Senang nggak pulang nggak? Ya was-was, tapi ya nggak apa-apa. Mbak di sini sama siapa Mbak mengungsi? Keluarga, suami, anak. Gitu. Jadi tetap was-was ya? Ya. Tapi ini mungkin untuk sementara, untuk saat nanti kalau ada apa-apa lagi ya kembali ke sini. Terus ini dari berapa dusun Mbak? Dari 4 dusun, dari dusun Stabelan, yang dusun yang paling atas, dan dusun Takeran, dan Imuk, sama Belang. Meski desa Tlogolele berada dalam wilayah aman, namun warga diminta untuk tetap waspada jika sewaktu-waktu Gunung Merapi kembali erupsi. Hingga kini Gunung Merapi berada dalam status siaga dan masih mengeluarkan awan panas yang mengarah ke barat daya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dibuka untuk uji coba selama 3 hari, jalan layang tapal kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung justru menjadi daya tarik bagi warga. Di tempat ini dijadikan tempat bersuah foto oleh warga yang melintas. Jalan layang tapal kuda di Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dibuka untuk uji coba mulai hari ini hingga 3 hari ke depan. Kedua jalan layang dirancang seperti tapal kuda yang saling membelakangi. Selain mengurai kemacetan, jalan layang ini juga bertujuan menekan kecelakaan lalu lintas dengan kereta api. Sejumlah warga melintas pun berhenti untuk bersuah foto mengabadikan suasana sekitar. Untuk mempercantik lingkungan, Pemprov DKI Jakarta mengecat warna-warni genteng rumah warga di sekitar jalan layang tapal kuda. Jalan layang Lenteng Agung memiliki panjang 880 meter. Sementara jalan layang Tanjung Barat 1120 meter. Proyek ini menelan biaya masing-masing 143,5 miliar dan 163,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Jatan Ras Polres Maros menangkap pelaku pembuat surat hasil rapid antigen palsu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. iNews Pagi segera kembali dengan informasi lengkapnya.